selamat pagi. Balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan di video kali ini Pak Endar ingin membahas tema mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ini merupakan materi untuk kelas 10, bab yang keempat di KD yang kedua. Pak Endar ingin memulai dengan mengambil sebuah perkataan yang pernah dikatakan oleh Warren Buffett. Warren Buffett, seperti yang teman-teman tahu, bahwa dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Nah, dia pernah mengatakan bahwa nasihat terbaik yang pernah saya terima adalah kekuatan dari cinta kasih yang tanpa syarat. Maksudnya, tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tak bersyarat. Itulah yang dikatakan oleh Warren Buffett. Jadi kita bisa lihat bahwa dia tahu bahwa kekuatan kasih itu adalah kekuatan yang paling besar di dunia. Meskipun Warren Buffett memiliki uang yang begitu banyak, kekayaan yang melimpah, tapi itu tidak sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tidak bersyarat. Tentu apa yang dia katakan ini seturut dengan pengalaman hidupnya ya. Nanti silahkan teman-teman bisa cari bagaimana pengalaman hidup Warren Buffett sehingga dia bisa mengatakan hal seperti ini. Nah, anak-anakku, kalian bisa membuka di Lukas pasal 15 ayat 21 hingga 24. Di situ kalian akan menemukan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Silakan saya beri waktu bagi kalian untuk membaca ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan video pembelajarannya. Setelah kalian membaca Lukas 15 ayat 21 hingga 24, apa yang kalian temukan dari bagian firman Tuhan itu? Kita bisa lihat kasih yang begitu besar seorang ayah kepada anaknya. Meskipun anaknya sudah melakukan begitu banyak dosa dan pelanggaran, tetapi ayahnya mau menerima dia kembali ketika anak bungsunya itu mau berbalik, mau kembali kepada ayahnya dan menyesali setiap perbuatannya. Kita bisa lihat kasih yang sangat besar dari seorang ayah kepada anaknya. Itu bisa menghasilkan perubahan karakter dari anak bungsu ini. Kasih yang besar yang diberikan oleh orang lain seringkali bisa menghasilkan perubahan dalam diri seseorang. Nah, pada video kali ini kita membahas tema tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kasih yang besar itu bisa menghasilkan perubahan yang besar pula. Nah, anak-anakku, di layar saya menampilkan gambar seseorang bernama James Kim. Apa yang menarik dari kisah James Kim? Silakan kalian cari di buku paket. Kalian akan temukan apa yang dilakukan oleh James Kim ini sehingga kita bisa belajar tentang mengimplementasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menemukan di buku paket, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, anak-anakku, di Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada dunia, kasih Allah kepada manusia ditunjukkannya dengan luar biasa. Kasih yang Allah berikan itu bukan hanya kasih yang hanya lewat perkataan saja, namun kasih yang bisa kita lihat lewat perbuatan yang Allah lakukan. Kematian anaknya yang tunggal itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat James Kim meneladani apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dia rela menunjukkan kasihnya kepada keluarganya, meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya, bahkan kehilangan nyawanya,
karena itu adalah sebagai bentuk ungkapan kasihnya kepada keluarganya. Demikian pula kita manusia. Kalau Allah sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada kita, apa balasan kita kepada Allah? Apa respon kita ketika kita sudah menerima kasih Allah kepada kita? Apakah kita mengasihi Dia, ataukah justru kita menganggap remeh, menganggap enteng setiap kasih yang Tuhan Allah berikan kepada kita? Itu adalah sebuah pertanyaan yang saya rindu kita merenungkannya sejenak sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini. Nah, di layar Pak Endar menampilkan sebuah foto yang kita tahu semua dia adalah Martin Luther King Jr. Mungkin di antara kalian sudah tahu kisah dari Martin Luther King Jr. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. Nah, Pak Endar ingin mengutip apa yang pernah dikatakan. Martin Luther King mengatakan bahwa kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther King ini senada dengan apa yang dilakukan. Nah, teman-teman tahu bahwa Martin Luther King ini adalah seorang pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan hak orang kulit hitam di Amerika Serikat yang pada saat itu hak-haknya tidak diberikan oleh negara dan masyarakat kulit putih. Ada perbedaan yang luar biasa yang didapat oleh orang berkulit hitam dengan orang kulit putih. Meskipun demikian, Martin Luther King ini adalah sosok yang selalu mengedepankan humanisme. Jadi dia tidak mau untuk melancarkan protes dengan kekerasan, dengan tindakan yang anarkis, tetapi dia memilih jalur-jalur yang bersahabat. Ini seturut dengan yang dia tadi katakan bahwa kebencian tidak akan bisa mengusir kebencian. Dengan tindakan-tindakan yang anarkis, pasti bukannya itu akan menjadi sebuah solusi bagi orang kulit hitam untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itu, Martin Luther King percaya bahwa hanya dengan tindakan yang baik, tindakan berdasarkan cinta kasih yang bisa mengubah keadaan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, tentu kita akhirnya bisa lihat apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther King ini tidak sia-sia. Sehingga beberapa waktu kemudian terjadi perubahan di Amerika Serikat. Orang kulit hitam mulai mendapat haknya jauh lebih baik dibandingkan masa ketika Martin Luther King hidup. Nah, teman-teman, kita ada dua ayat yang kalian bisa pelajari sendiri. Matius pasal 5 ayat 44 hingga 46. Di situ dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Dari Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46 ini dikatakan bahwa kita dituntut untuk mengasihi musuh kita. Kita dituntut untuk bisa tetap menunjukkan kasih kepada orang yang membenci kita, orang yang menganiaya kita. Nah, ini adalah bentuk kasih yang paling tertinggi. Bentuk kasih bukan untuk orang yang kita kasih, tetapi untuk orang yang sudah melukai hati kita. Sama seperti apa yang Tuhan Allah kerjakan lewat kematian anaknya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang begitu besar karena dia rela mati untuk kita, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sebelumnya adalah seteru Allah. Orang-orang yang sebelumnya layak untuk diberikan penghukuman atas setiap dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan rela menunjukkan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia-manusia yang sudah menyakiti hatinya.
Karena itu kita mau belajar untuk mengasihi bukan hanya orang yang kita kasihi, tetapi orang-orang yang membenci kita. Senada dengan itu di Roma pasal 12 ayat 20 hingga 21, di situ dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di sini dikatakan bahwa ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, yaitu dengan memberi kebutuhan yang mereka perlukan. Oke anak-anak, biarlah apa yang hari ini kita pelajari bersama, ini boleh jadi pengingat bagi setiap kita, agar kita mempunyai sebuah paradigma yang benar bahwa kasih itu harus ditunjukkan bukan hanya kepada orang yang kita kasihi, bukan hanya orang yang mengasihi kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada semua orang, kepada setiap orang, baik itu orang yang mengasihi kita atau baik kepada kita, tetapi juga kepada orang yang membenci kita. Nah, anak-anakku, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari video pembelajaran kali ini adalah mari kita belajar untuk mengasihi. Kasih itu tidak bersyarat. Kasih adalah kasih yang universal yang kita boleh berikan kepada semua orang, baik kepada orang yang mengasihi kita dan juga orang-orang yang membenci kita. Mari kita belajar bersama untuk mengasihi dan menghasilkan perubahan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Pak Endar berharap materi yang hari ini kita pelajari boleh jadi berkat bagi setiap kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Endar agar Pak Endar tetap semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah.